Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ketemu dengan sahabat pintar semua dalam pembelajaran PKKWU, yaitu menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Itu di KD 6. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat pintar yang bukan beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Baik, selanjutnya mari kita langsung ke materi PKKWU kelas 11. Tujuan kegiatan pembelajarannya adalah setelah selesai mempelajari modul ini, siswa sahabat pintar semuanya diharapkan mampu memahami: 1. Tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe produk. Jadi tujuan analisisnya itu sahabat pintar harus bisa membuat lembar kerjanya. Yang kedua yaitu keunggulan menggunakan prototipe. Jadi harus mengerti tentang keunggulannya dan juga memahami. Yang ketiga, kelemahan menggunakan prototipe. Jadi nanti ada kelemahannya juga bisa memahami, mengerti metode prototyping. Ya, jadi metodenya nanti diharapkan di akhir pembelajaran ini sahabat pintar bisa juga memahami. Terus ada terminologi prototype yang kelima. Yang keenam yaitu prototyping tool, jadi alat-alat untuk membuat prototype. Jadi juga harus bisa memahami. Itu kira-kira tujuan kegiatan pembelajaran kali ini. Uraian materinya kita mulai dari tujuan analisis lembar kerja pembuatan prototipe produk. Bila telah diputuskan produk mana yang akan dikembangkan atau dihasilkan, selanjutnya Anda, sahabat pintar semua, murid-murid yang berbahagia, itu harus membuat desain produk pendahuluan. Jadi desain produk pendahuluan ini penting sekali dibuat ya. Ini tentunya desain dari produk-produk yang terpilih. Jadi beberapa produk itu oleh sahabat pintar semua, oleh siswa-siswa sudah dipilih untuk dikembangkan. Untuk dikembangkan atau diproduksi. Nah, desain produk pendahuluan yang dikembangkan dalam bentuk prototipe ini sangat diperlukan. Kenapa? Ya, agar perusahaan yang menggunakan prototipe itu mengetahui tanggapan konsumen atas produk itu. Jadi prototipe itu ya baik dibuat agar apa? Agar konsumen itu mengetahui sebelum produk tersebut diproduksi secara massal. Nah, ini penting. Penting untuk apa? Ya agar perusahaan itu betul-betul nanti bagaimana konsumen itu melihat produk dalam bentuk prototipe. Selain itu, pembuatan prototipe
memungkinkan perusahaan menguji kualitas bahan dan produk. Jadi karena ada prototipe itu, perusahaan itu sangat punya kemungkinan untuk menguji kualitas produknya itu baik atau tidak. Untuk itu ada 3 faktor. Oke, sahabat pintar. Jadi untuk pengujian itu ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam menguji desain produk pendahulu ini. Yaitu, mohon diingat sahabat pintar. Jadi untuk pengujian produk, produk pendahulu tentunya karena ini bentuk prototipe, itu ada 3 faktor. Yang A atau pertama yaitu frekuensi kerusakan komponen. Jadi komponen itu pasti ada kerusakannya, pasti. Itu ada frekuensinya, ada waktunya, atau biasa dikenal dengan reliabilitas. Nah, ini reliabilitas. Ya, mohon diingat. Terus yang B atau kedua itu kemudahan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Oke. Jadi mudah enggak prototipe ini atau produk yang akan dipasarkan ini untuk dirawat, dipelihara gitu. Bahkan kalau rusak, apakah ini gampang untuk diperbaiki atau tidak? Nah ini, atau biasa disebut dengan maintainability. Ya. Maintainability ini perawatan, ya, kemudahan perawatan. Serta yang ketiga yaitu umur produk. Jadi produk ini kan pasti ada umurnya, ada batas waktunya, ada expirednya produk ini sampai berapa tahun begitu. Ini penting. Jadi mohon diingat ada 3 untuk pengujian desain produknya. Tujuan prototipe yaitu A. Evaluasi dan feedback. Jadi membuat prototipe itu untuk mengevaluasi, feedback. Jadi ada masukan, ya. Ada masukan, feedback itu masukan pada rancangan interaktif. Jadi kan ini pendahulu. Nah setelah pendahulu itu nanti akan dirancang interaktif tahapan berikutnya. Yang B yaitu stakeholder, ya. Stakeholder itu maksudnya ya dalam hal ini ya user atau pemakai, ya, pemakai. Stakeholder itu sama juga yang menggunakan, gitu. Yang menggunakannya pakai itu dapat melihat atau menyentuh, ya, berinteraksi dengan prototipe. Jadi kalau ada prototipenya, ada contoh produk sebelum diproduksi itu dapat disentuh, dilihat, sehingga stakeholder itu atau pembeli atau usernya itu istilahnya itu yakin. Yang C yaitu anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Jadi karena ada prototipe itu anggota tim bisa berdiskusi, oh ini kok begini, ini begini ya. Ini harusnya ditingkatkan gitu kan. Yang D, para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Jadi karena ada prototipe itu kan para perancang itu, wah ini harusnya ditambah ini, harusnya ini lebih di-up-kan lagi kualitasnya atau apa kan. Yang E yaitu memunculkan ide-ide secara visual, nyata, gambar yang nyata, ya, visual, dan betul-betul terlihat itu, dan mengembangkannya setelah ada itu dikembangkan.
Jadi ide-ide itu yang secara visual, yang secara bisa dilihat itu bisa langsung dikembangkan. F itu dapat menjawab pertanyaan. Ya, jadi kalau ada prototipe itu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari customer terutama, itu bisa menjawab. Itu membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif. Jadi kalau sudah ada prototipe itu, kalau ada pertanyaan, kalau jawaban itu ada alternatif, oh berarti kalau begini alternatifnya ini, kan? Terus yang G, mendapatkan informasi dan pemahaman tentang pengalaman menggunakan, pengalaman pengguna. Jadi maksudnya itu begini, maksudnya kalau misalnya prototipe itu sudah bisa digunakan oleh pengguna, itu mesti di situ ada pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi sebuah informasi karena sudah menggunakan prototipe itu. Terus yang H, estimasi dan validasi tentang kesulitan perancangan. Jadi karena ada prototipe itu kita bisa divalidasi atau diestimasi, itu bisa diperhitungkan. Ya, untuk apa? Untuk keputusan dan keuntungan biayanya. Jadi kalau misalnya estimasinya kok ternyata biayanya membengkak dan nanti pada saat dijual itu ternyata merugi, ya butuh sebuah validasi agar itu tidak terjadi. Terus yang berikutnya, yang I, itu investigasi ini maksudnya bisa menjadi bahan diskusi, ya. Jadi bisa diinvestigasikan. Artinya itu di sini adalah kalau begini harusnya bagaimana nih? Nah, kan ada pertanyaan, ada investigasi. Dan eksplorasi itu pengembangan. Jadi dikembangkan. Jadi prototipe itu bisa dikembangkan menjadi produk. Produk jadinya itu nanti seperti apa? Dan pembanding solusi. Ya, pembanding solusi. Oh, kalau begini solusinya ini, karena ada prototipe, ya. Itu sehingga nanti dapat ada perancangan yang berbeda. Itu tujuan dari pembuatan prototipe. Jadi ada banyak sekali kan tujuannya. Nah, ini mohon dipahami oleh sahabat pintar semuanya. Keunggulan menggunakan prototipe. Jadi penggunaan prototipe pada sebuah produk sebelum diproduksi massal itu memiliki keunggulan, yaitu adanya komunikasi yang baik antara apa? Antara pengembang dan pelanggan. Yang mengembangkan, yang membuat produk, dan pelanggan atau pembeli atau yang dia menggunakannya itu ada komunikasi. Kenapa bisa ada komunikasi? Ayo, kenapa? Karena ada prototipe. Itulah keunggulan dari prototipe. Coba kalau tidak ada prototipe, dari mana mereka berkomunikasi antara pengembang dan pelanggan? Gitu. Terus yang B, yaitu pengembang dapat bekerja lebih baik. Ya toh ada prototipe, sehingga pengembang adanya masukan dari pelanggan itu dia akan bekerja lebih baik. Dalam apa? Dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Jadi permintaan pelanggan itu apa? Sehingga itu menjadi keunggulan yang kedua dari adanya sebuah prototipe. Yang C, pelanggan atau itu dapat berperan aktif gitu dalam pengembangan sistem. Karena ada prototipe itu pelanggan kan, wah ini kurang begini, dan misalnya sebuah mobil, ya kan.
Jadi ya memproduksi mobil atau apapun lah. Ini hanya sekedar contoh aja kan. Wah, ini pintunya harus ditambah remote control misalnya, atau misalnya lampunya harus dibikin 2 misalnya dari pelanggan itu, sehingga pengembang itu kan pengembang juga akan memperbaiki pengembangan sistemnya. Yang D, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Ya, karena sudah ada masukan, karena ada prototipenya itu. Jadi lebih hemat waktu. Kalau tidak ada prototip kan yo ngarang-ngarang atau apalah pengembang itu. Karena ada prototip itu waktunya lebih hemat. Yang E itu penerapan menjadi lebih mudah. Iya, ada prototip diterapkannya menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena pemakai itu mengetahui apa yang diharapkannya itu. Karena ada prototip itu kan pemakai itu jadi ngerti, oh ini kurang begini, ini kurang begitu gitu kan. Itu lebih gampang gitu, lebih mudah untuk menerapkan menjadi lebih baik gitu. F selanjutnya itu mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang G, dapat bereksperimen dengan perancangan alternatif. Ya, karena ada prototip terus bisa bereksperimen agar mendapatkan rancangan-rancangan yang lainnya sebagai alternatif. H, meningkatkan kualitas, kecepatan, itu spesifikasi itu, dan perancangan sistemnya. Yang I, dapat dipadukan dengan metode terstruktur dan case tool. Case tool itu ya alat untuk prototipenya itu, untuk wadah prototipenya itu bagaimana metode-metode yang bisa dipadukan dengan struktur-struktur itu. Ya, J, dapat digunakan pada berbagai level. Ya kan, oke, ini kalau begini levelnya begini, untuk apa? Untuk saling berkomunikasi dengan customer itu, dengan pemakai itu. Detailnya termasuk konsep tentunya, termasuk kebutuhan dan juga spesifikasi dan perancangannya. Itulah keunggulan menggunakan prototype. Kalau ada keunggulannya, tentunya ada kelemahan menggunakan prototype. Nah, sebagai contoh pada prototipe perangkat lunak. Perangkat lunak itu ya kayak sistem lah, itu memiliki kelemahan, yaitu A, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada itu belum dicantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Jadi tidak dicantumkan di perangkat lunak itu kualitasnya atau apa, itu tidak dicantumkan, itu kelemahannya. Dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang panjang. Ini sebagai kelemahannya. B, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek. Ini jadi cepat-cepat mau selesai, ini termasuk kelemahan. Sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana, karena pengen cepat itu, untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Artinya mencoba-coba gitu loh. Prototype itu dibuat cepat karena hanya sebuah coba-coba. Ini kelemahannya. Jadi hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan, karena ini software ya, jadi perangkat lunak itu mungkin tidak
mencerminkan teknik perancangan yang baik. Karenanya perangkat lunak itulah beberapa kelemahan dan kelebihan menggunakan prototipe. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran PKKWU kelas 11 untuk perancangan prototipe produk. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.